Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan HP ya, Samsung A20 yang kendalanya Samsung A20 ini matot ya, mati total, dan kalau misalkan di charger nggak bisa tampil ke layar, di on kan gak nyala ya, itu yang namanya matot ya, mati total. Dan sama saya coba diukur-ukur ya bagian jalurnya sesuai dengan skematik. HP ini banyak yang short ya, kalau diukur dibulak dibalik nanti akan melelahkan pekerjaan juga ya, soalnya seperti ini kalau diukur ke sini itu pakai pemotor pada short semua ya. Kadang-kadang kita menyangka IC power, kadang-kadang menyangka CPU, kadang-kadang menyangka ya seperti IC ini. Nah yang ini ke bagian sini kapasitor pada short semua ya. Kalau misalkan cabut satu persatu kan itu akan agak sedikit lama pekerjaannya, bisa melelahkan juga gitu ya, buat teknisi juga buat yang pada belajar tentunya akan lama sekali ya. Tapi alhamdulillah setelah saya analis ya, alhamdulillah HP ini ya bisa ya, nanti kita bisa lihat ya. Alhamdulillah HP ini bisa nyala lagi ya. Mohon maaf ini agak sedikit kurang fit dikarenakan kurang tidur ya. Dan ini IC RF nya sudah sama saya cabut ya. Nah yang ini IC RF nya sudah sama saya cabut, tetapi si Samsung A20 ini masih short ya. Pas dicabut lalu sama saya ukur ternyata masih short ya, melelahkan juga ini pekerjaannya ya, buat perbaiki HP Samsung A20 ini ya. Bukan di bagian ICRF, kebanyakan itu kalau misalkan mati total short itu kebanyakan di bagian ICRF ya. Makanya sama saya dipotong kalengnya dan sama saya cabut ICRF nya, lalu diukur kapasitor tetap masih pada short ya. Dan kalau misalkan dimasukin charger itu ngedrop panas ya, dikarenakan ya strumnya agak ada yang short gitu di komponen yang lainnya. Dan setelah saya analis alhamdulillah sekarang ya ke bagian on off strum sudah keluar ya 3,7 volt, dan itu biasanya menandakan HP ini sudah bisa di on kan ya, berarti IC power aman ya. Nah seperti ini HP nya ya. Buat agan-agan yang mengalami kendala kasus seperti saya ini bisa disaksikan videonya ya, biar sama saya nanti akan dikasih tahu apa kerusakannya ya, biar gak lama ya servisnya. Dan ini sudah alhamdulillah sudah bisa nyala tampil ke layar ya. Nah dan ini kalau misalkan gini ya di charger itu gampang sekali, mudah sekali, saksikan saja videonya ya, gampang tadi sama saya dikasih tahu kerusakan. Kalau di charger seperti itu mudah sekali, gampang sekali, gak akan lama ya, cuma membutuhkan beberapa menit itu bisa ya hilang yang gambar charger seperti itu ya, gampang ya. Untuk itu sama saya cek dulu ya, ini HP sesudah sama saya kapasitor yang shortnya ya diletak yang mana itu gampang ya. Emang di yang tadi itu ada dua kapasitor yang short ya, tapi dua-duanya kapasitor tetap di bagian situ ya, gampang sekali ya, bukan di bagian ICRF ya. Tapi ada juga yang di bagian ICRF yang short ya. Buat agen-agen semua ya gak ada salahnya kalau misalkan cabut dulu ICRF nya kalau misalkan short. Kalau misalkan diukur tetap masih short berarti bukan di ICRF ya. Ya seperti kasusnya seperti kendala HP Samsung ini A20 ya. Meskipun sudah sama saya cabut ya, ini belum dipasang sama saya ICRF nya ya, tetap masih short ya. Strum tadi yang bagian on off nggak keluar tetap gitu ya. Nanti setelah beberapa menit kedepannya sama saya akan kasih tahu kerusakannya di bagian kapasitor yang mana ya, nanti sekali ya, biar buat agan-agan semua bisa memberikan support di channel servis elektronik dan lain-lain ini ya, biar bisa dijadikan nota ya gitu kerusakannya, bukan bagian RF saja
ya yang kendala matot di Samsung A20 itu. Yang kalau kendala seperti ini sama saya kasih tahu langsung ya, dikarenakan saya mungkin gak akan sempat untuk mentutorialkan cara perbaiki yang bagian casan seperti yang barusan itu ya, dikarenakan kalau nggak salah dulu itu sempat ada ya, sudah pernah upload saya ya yang casan seperti ini gitu, kendalanya kerusakannya di bagian mana itu sudah pernah upload saya di video saya di channel saya ini ya, servis elektronik yang dan lain-lain ini, yang kendala casan kalau bisa seperti barusan tampil sudah pernah ya sama saya upload. Tapi buat kali ini sama saya akan kasih tahu itu kerusakannya kalau misalkan dicas seperti itu ada di bagian konektor charger ya, yang kapasitor yang 3 itu tinggal sama agan cabut saja, kapasitor 2 dan resistornya 1 ya, itu untuk menambah setrum. Tetapi kalau misalkan kapasitornya udah lemah itu akan seperti barusan ya tampil di casnya, nggak akan ngisi gitu ya. Tapi dikarenakan ini HP-nya si Samsung ini baterai masih ada ya, dan alhamdulillah bisa nyala gitu. Tapi kerusakan yang seperti barusan itu di charger seperti itu pas dinyalakan HP-nya, kalau sudah nyala casannya akan masuk, cuman kalau misalkan HP-nya dimatikan ya di cas gak akan masuk begitu. Enggak, kerusakannya ringan itu, cuman ada di bagian kapasitor yang di dekat konektor charger ya, gampang sekali itu yang di jalur bagian konektor charger yang masuk setrum itu tinggal dipapai jalurnya sama agan dan dicabut. Ada komponen 3, resistor 1, kapasitor 2 dan sama agan bisa dicabut 1 atau 2 atau 3-tiganya gak apa-apa, itu gak akan bermasalah ya, yang penting chargernya full, insya Allah ngisinya akan aman ya. Ini belum sama saya pasang IC rep-nya ya, dan kalau misalkan mendakan sinyal full itu sinyal darurat ya, nanti sama saya akan pasang. Dan alhamdulillah sekarang HP bisa nyala ya, bisa nyala lagi alhamdulillah. Yang awalnya itu agak sedikit lama saya juga mencari kerusakannya, soalnya diukur kapasitornya dan resistor banyak yang short ya, kalau misalkan cabut satu persatu kan itulah agak sedikit lama dan hasilnya akan tetap nol ya, dikarenakan kerusakannya bukan di bagian yang tadi ya. Dan ini saya belum tahu ya password layarnya, pin layarnya, nanti sama saya akan tanya ke pemiliknya ya. Ini IC rep-nya belum sama saya pasang ya. Alhamdulillah sekarang HP ini bisa nyala ya, dan sudah bisa memberikan semangat ke hati kita ya kalau sudah nyala ya. Ini tinggal sama saya pasang IC rep-nya ya, untuk ya IC rep sudah pada tahu agan-agan semua ya. Buat yang belum subscribe mohon di subscribe, mohon di like, mohon di share ya di channel servis elektronik dan lain-lain ini biar bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dikarenakan kalau misalkan buat yang profesional, kalau servis yang kayak gini sudah tidak asing lagi ya, sudah biasa itu. Kerusakannya di bagian mana sudah pada tahu mungkin juga gitu ya. Tetapi buat yang belum tahu, yang masih belajar ya seperti saya ini masih belajar gitu. Jadi ya tentunya harus cari ke sana ke sini. Dikarenakan kalau kapasitor diukur pada short ya, yang tadi yang dekat itu yang dekat IC power yang tadi itu pada short semua, dikirainnya kan menyangka itu IC powernya yang rusak. Kadang-kadang kita menyangka CPU-nya yang rusak, dikarenakan bagian CPU pun juga diukur tetap masih short ya, dan kebanyakan itu di bagian IC RF, makanya sama saya cabut IC RF ya, tetapi tetap masih short ya. Kerusakannya sebetulnya ringan sekali, itu cuma ada 2 kapasitor yang sama saya bongkar ya. Nanti kalau sudah berapa menit ini ya, baru 9 menit lah, ntar ya yang diperhatikan saja ya. Nah ini kan HP itu ada yang lampu ya, ada yang lampu LED, ada ya lampu LED ya, itu dekat sekali kerusakannya ya. Nanti sama saya kalau sudah 11 menit ya sama saya akan kasih tahu kerusakannya, letaknya di
dekat yang mana biar gak lama ya. Nah ini IC RF nya biar sama saya pasang lagi dikarenakan IC RF nya gak rusak ya. Ini awalnya pun juga saya menyangka IC RF kalau short ya, kalau short diukur ya, ini kalau dibuka kaleng tadi diukur di sini ya, kapasitor yang ini short, dan kapasitor yang ini pun juga ini pada short ya. Kalau diukur kan kita menyangka itu aduh banyak yang rusak gitu, menyangkanya ini soalnya kapasitor di sini pada short semuanya gitu ya. Terus yang tadi di dekat RF pada short ya, jadi kan agak sedikit membingungkan. Pokok pertama yang dari sini kalau short itu jalurnya kemana kan bisa dilihat di skematik, tetapi meskipun sudah dilihat di skematik itu jalurnya intinya masuk ke sana ke sininya, tetapi masih belum ketemu juga kerusakannya. Makanya sama saya diceknya pakai MBR ya, dan kelihatan akan ada yang panas ya seperti ini. HP emang pada panas ya, pasti masukin charger pada panas gitu ya. Panasnya soalnya panasnya ke sana ke sini gitu, jadi kadang-kadang membingungkan juga yang rusak yang di mana gitu ya. Soalnya bagian CPU panas, bagian power panas ya. Ternyata panas itu ya dikarenakan ada yang short, jadi PCB-nya kan kalau PCB HP tipis jadi panas gitu. Jadi kita bisa menyangka ke sana ke sini. Ya, yang inti kerusakannya ternyata alhamdulillah ya. Setelah sama saya sabut IC RF hasilnya 0 dan belum sama saya pasang, dan sekarang sama saya akan pasang lagi IC RF-nya ya. Buat itu ngopi dulu buat agan-agan semua dikarenakan ini HP sudah nyala ya, sudah nyantai. Kerusakannya ringan, gak usah membongkar IC RF ya. Dan itu ya yang tadi sama saya katakannya tadi di dekat lampu itu yang kerusakannya sebetulnya gitu ya, di bagian RGB. Di bagian RGB semagan tinggal diukur saja kapasitor, ada kapasitor di sana, ada kapasitor 2 ya. Itu kerusakannya sebetulnya di bagian RGB ya, mengatakan bisa dijadikan apa. Intinya kalau misalkan bagian RGB yang dekat mana ya buat mengerjakan LCD ya, di skematik kan ada ya, yang intinya di dekat lampu LED itu yang di bawahnya itu ada kan kapasitor, ada kapasitor ya yang dekat IC itu di dekat lampu LED ya. Yang ini biar sama saya lihatkan dulu ya, tanggung ini. Nah dekat lampu itu kan ada IC, nah di situ kerusakannya ada kapasitor 2 yang short ya di bagian RGB ya. Dan gak usah membuka ya semagan, sebetulnya kalau di atas pun juga ini kan dekat lampu LED itu gampang, tinggal dikebawahkan diukur sama angkanya, dan coba dimasukin chargernya. Ntar kalau misalkan dicabut dimasukin chargernya, panasnya pasti akan lebih panas sekali di bagian kapasitor RGB itu ya. Di channel sebelah pun juga alhamdulillah ya, di channel mungkin buat agan-agan semua guru semua gitu ya. Di channelnya SC juga ada itu ya, di channel SC pun juga sama kendalanya seperti ini ya, kerusakan ada di bagian RGB ya, sama servisnya Samsung A20 sama kerusakannya di bagian RGB ya. Beliau pun juga sempat ya ngutak-ngatik ke sana ke sini kerusakannya ya, sampai melelahkan juga dikarenakan kalau kapasitor diukur di atas short, di bawah short, di bagian power short, di bagian MMC atau CPU pada short, di bagian RF pada short ya. Tapi ternyata kerusakannya ada di bagian RGB ya, di Samsung A20 ini ya. Nah dan ini sinyalnya sudah keluar, nanti sama saya sesudah dibereskan ya akan dipasang kartu ya. Biasanya kalau sudah seperti ini gitu mantap ya, pasang IC RF yang barusan. Nanti sama saya kalau sudah dipasang casingnya biar sinyalnya tampil real ya, dan akan kelihatan 4G nya ntar ya sama saya dipasang ya. Alhamdulillah, dan sekarang apa bisa nyala lagi ya. Yang awalnya agak sedikit melelahkan ini sudah putus harapan saya juga, dan ini ya sudah tampil 4G ya.
karena di rumah saya ini ya sinyal agak sedikit lemah ya di bagian provider SL gitu, lemah sinyalnya ya, cuman ada 2 baris, kadang-kadang ada 3 ya. Ya tentunya buat agan-agan, terima kasih sudah menyaksikan di channel servis elektronik dan lain-lainnya ini ya. Dan alhamdulillah sekarang ini HP ya sinyal sudah keluar, ada tampilan 4G, dan alhamdulillah bisa normal lagi ya, bisa nyala lagi ya. Ini HP Samsung A20. Yang intinya kendalanya di bagian kapasitor IC RGB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.